Perkenalkan, nama saya Bapak Ferdinand Rarung. Saya adalah staf pengajar untuk mata pelajaran matematika wajib di kelas 10 MIPA. Materi kita yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan linier mutlak bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Nah, sebelum masuk pada definisi, materi kita terbagi beberapa bagian seperti yang tertera di rencana pembelajaran, bisa Anda baca sendiri. Jadi ada sub-sub topik yang kita pelajari. Nah, ini yang pertama untuk definisi untuk nilai mutlak yang ada. Yang tertera di slide ini adalah jika X anggota dari bilangan real, maka nilai mutlak ditulis dengan ada garis lurus seperti pagar. Jadi X kemudian dibatasi sebelah kiri dan sebelah kanan dengan garis lurus. Ini yang simbol nilai mutlak. Dan didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X itu sama dengan akan bernilai X untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Ada definisi yang lain yang menyatakan X untuk X lebih dari 0, X atau sama dengan 0 untuk X sama dengan 0, dan minus X untuk X kurang dari 0. Nah, di sini sudah digabung. Jadi akan bernilai positif X untuk X lebih dari 0, akan bernilai 0 untuk X sama dengan 0, dan negatif X untuk X kurang dari 0. Artinya nilai mutlak ini akan lebih jelas pada slide berikutnya ini. Nah, pada gambar di atas dapat dipahami bahwa nilai mutlak dari 5, nilai mutlak 5 adalah jarak titik 5 dari angka 0. Dengan kata lain, nilai mutlak ini adalah jarak dari 0 ke suatu bilangan positif dan jarak dari 0 ke suatu bilangan negatif. Jadi ini yang dikatakan bahwa nilai mutlak yang ada ini. Nah, berbicara jarak berarti tidak ada yang negatif, sehingga dijelaskan di sini dalam garis bilangan ini pada gambar di atas bahwa nilai mutlak 5 adalah jarak titik 5 dari 0. Jadi ini dari 0 ke kanan, jadi itu sama dengan 5. Jadi nilai mutlak dari 5 adalah positif 5. Sedangkan dari 0 ke kiri sepanjang 5 satuan, ini nilai mutlak dari min 5 karena min 5 ke sebelah kiri. Jadi jaraknya juga yang diambil adalah nilai mutlak dari minus 5 itu sama dengan 5. Nilai mutlak dari positif 5 juga sama dengan 5. Ini katakan bahwa nilai mutlak 5 adalah jarak titik 5 dari angka 0 terdapat 5 ke kanan. Sedangkan minus 5 itu jarak minus 5 dari angka 0 ke kiri. Jadi namanya jarak berarti akan bernilai positif. Jika nilai mutlak X menyatakan jarak dari titik X ke 0, maka X kurang A atau nilai mutlak X kurang A ini merupakan jarak titik X ke titik A. Jadi sekali lagi, jika nilai mutlak X menyatakan jarak dari titik X ke 0, maka nilai mutlak X kurang A merupakan jarak titik X ke titik A. Jadi dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Sebagai contoh, ketika dinyatakan jarak titik 5 ke titik 2 dapat ditulis, ini dari titik 5 ke titik 2 dapat ditulis nilai mutlak 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi selisihnya sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini juga sudah pernah Anda kenal pada jenjang sebelumnya atau di SMP.
Yang berikutnya kita akan melihat contoh-contoh yang ada. Sebelum masuk pada contoh yang ada, sifat-sifat nilai mutlak itu ada terbagi 5 bagian atau beberapa sifat. Jika X atau jika A dan B anggota bilangan real, ini jika A dan B anggota bilangan real, maka akan berlaku yang pertama. Kita masuk pada contohnya dulu. Nilai mutlak 2 tambah 3 itu sama dengan nilai mutlak 5. Seperti pada penjelasan sebelumnya, nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Atau sama saja dengan nilai mutlak 2 tambah 3 dijabarkan dengan nilai mutlak 2 tambah nilai mutlak 3. Sama saja 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Dengan demikian, pola yang ada ini sama dengan pola yang sebelah kanan ini. Maka berlakulah sifat ini. Nilai mutlak A tambah B sama saja dengan nilai mutlak A tambah dengan nilai mutlak B. Yang berikutnya, yang kedua, nilai mutlak 5 kurang 3 itu sama dengan 2. Ini pola bilangan biasa misalnya. 5 kurang 3 sama dengan 2. Nilai mutlak 2 sama dengan 2. Atau kita jabarkan nilai mutlak 5 dikurangi dengan nilai mutlak 3 sama saja 5 kurang 3 sama dengan 2. Dengan demikian sekali lagi pola yang sebelah kiri dengan pola yang sebelah kanan berarti memperoleh nilai yang sama. Nah, karena dikatakan sama, diturunkan menjadi atau sifat yang berlaku itu adalah nilai mutlak A kurang B sama dengan nilai mutlak A kurang nilai mutlak B. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, nilai mutlak 2 kali 3 atau nilai mutlak 2 kali 3 yang di dalamnya 2 kali 3 jadi nilai mutlak 6. Nilai mutlak 6 sama dengan 6. Atau kita jabarkan nilai mutlak 2 kali nilai mutlak 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Atau pola yang ada di sebelah kiri sama dengan pola yang ada di sebelah kanan. Sehingga berlaku sifat, kalau tidak kelihatan saya tulis lagi, ini akan berlaku sifat nilai mutlak A kali nilai mutlak A kali B itu sama saja dengan nilai mutlak A kali dengan nilai mutlak B. Itu. Kita lanjut yang berikutnya. Sifat yang keempat. Contohnya pembagian. Nilai mutlak 8 bagi 2 sama dengan nilai mutlak 4. Nilai mutlak 4 seperti definisi yang ada itu hasilnya adalah 4. Jika kita jabarkan nilai mutlak 8 bagi nilai mutlak 2, nilai mutlak 8, 8. Nilai mutlak 2, 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti penyelesaian sebelah kiri sama dengan penyelesaian sebelah kanan. Pola yang kita ambil adalah pola yang sebelah kiri sama dengan pola yang sebelah kanan. Sehingga sifatnya adalah akar A bagi B, nilai mutlak A bagi B sama dengan nilai mutlak A bagi dengan nilai mutlak B. Dengan catatan B itu tidak boleh sama dengan 0. Karena tidak boleh ada pembagian dengan 0. Yang kelima, ini yang akan banyak kali kita gunakan pada soal-soal yang ada pembahasan berikutnya. Nilai mutlak 3 seperti contoh-contoh sebelumnya itu sama dengan 3. Tidak ada bedanya dengan akar 9 itu juga ada sama dengan 3. Sehingga hasil yang sebelah kiri juga sama dengan sebelah kanan. Sehingga pola yang diambil berarti adalah ini. Nilai mutlak A sama dengan akar pangkat 2 dari A. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Jadi ini yang akan banyak kali kita gunakan. Nilai mutlak A sama dengan akar pangkat 2
dari A pangkat 2 atau akar A pangkat 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum, itu akan bisa Anda lihat kembali atau diputar kembali untuk memahami ini sekaligus untuk dicatat. Nah, ini bentuk yang pertama atau sub bahasan yang pertama. Jadi ada 3 bagian sebenarnya. Bagian yang pertama itu adalah ini. Jadi bentuk yang ada persamaan nilai mutlak satu variabel berbentuk nilai mutlak fx sama dengan c, yang ini. Nilai mutlak fx sama dengan c. Nah, jika a, b, dan c dan x anggota bilangan real, maka nilai mutlak ax tambah b sama dengan c dan c lebih dari 0. Ini syarat yang ada, ini dapat diselesaikan dengan 2 cara atau diselesaikan 2 bagian. Yang pertama, selesaikan dulu yang berbentuk nilai mutlak ax tambah b sama dengan c. Kemudian yang dicari, yang kedua kita buat jadi tanda negatif di depan. Jadi dicari yang kedua, kita tambahkan negatif ax, nilai mutlak ax tambah b sama dengan c. Jadi setiap soal ada 2 bagian ini yang kita mau cari. Jadi ada 1 soal, 2 penyelesaian. Nah, jika A, B, C, dan X anggota bilangan real, maka dapat dituliskan seperti ini. Tetapi C itu kurang dari 0. Jadi ini C itu lebih dari 0. Sekarang C kurang dari 0. Jika diperoleh bilangan kurang dari 0 atau negatif, ini tidak perlu diselesaikan. Karena tidak memiliki penyelesaian. Ini syarat yang ada. Jadi kalau negatif tidak ada cara himpunan penyelesaiannya. Contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian. Sekali lagi, tentukan himpunan penyelesaian yang ada. Ini tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 9 sama dengan 1. Nah, sekarang 1 ini lebih dari 0, berarti syarat ini yang dipenuhi. Berarti kita akan selesaikan 2 bagian yang dilingkari tanda merah ini. Yang pertama adalah nilai mutlak X kurang 9, atau kita buang nilai mutlaknya, jadi X kurang 9 sama dengan 1. Jadi X kurang 9 sama dengan 1. Jadi bentuk yang ada, maka X sama dengan 9 tambah 1, atau min 9 pindah di sebelah kanan. Jadi X kurang 9 sama dengan 1, X sama dengan 1 tambah 9 atau 9 tambah 1. Jadi bisa saja di sini X sama dengan 1 tambah 9. 1 tambah 9 sama dengan 10 atau 9 tambah 1 sama dengan 10. Ini yang pertama. Ini baru yang pertama ini. Sekarang yang kedua, berikan tanda negatif di depan. Jadi negatif X kurang 9 sama dengan 1. Berarti ini kita kalikan ke dalam. Min kali X adalah min X, minus kali minus adalah positif. Jadi min X tambah 9 sama dengan 1. Jadi sekali lagi, jangan salah membuang tanda kurung. Ini adalah perkalian ke dalam. Min kali X, min kali min adalah plus 9 sama dengan 1. Min X sama dengan positif 9 pindah di sebelah kanan jadi negatif 9. Jadi min X sama dengan 1 kurang 9. 1 kurang 9 sebagaimana syarat yang ada, itu perlu materi-materi prasyarat yang perlu dipelajari. Salah satunya operasi bilangan bulat, plus dan minus. Jadi min X sama dengan minus 8. X sama dengan positif 8 atau 8 bagi min 1. Jadi tidak diperoleh 2 bagian ini. Pertama X sama dengan 10, yang kedua X sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 8 atau X sama dengan 10. Apa artinya yang sebelah sini? Ini adalah cara lain untuk menyelesaikan yang
ini. Min X kurang 9 sama dengan 1. Kalau bingung seperti ini, min-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi X kurang 9 ini min 1, atau min pindah di sebelah, positif 1 jadi min 1. X sama dengan min 1, min 9 pindah di sebelah kanan, jadi positif 9. Jadi sama. Tinggal dipilih cara penyelesaian yang gampang. Itu dulu untuk penjelasan awal, nanti contoh yang berikutnya pada video yang kedua.